Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita lajengaken ngaji Kitabatul Qorib beserta sarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hada faslun utawi kikono fasal siji fi nawaqidil wudu ing dalem mertelaake pira-pira perkara kang batalake wudu. Al musammati kang den arani aidan halih malih bi asbabil hadasi klan pira-pira sebab hadas. Fasal menjelaskan tentang perkara-perkara yang batalkan wudhu yang disebut pula dengan sebab-sebab hadas. Hadas itu kalau dimutlakan artinya tidak ada kejelasan apakah hadas kecil atau besar, maka yang dimaksud adalah hadas kecil. Wal murad bihi al asar al munsarifu ilaihi al lafdu indal itlaq. Ketika dimutlakan maka dilarikan kepada hadas kecil. Hadas itu apa? Atau secara bahasa hadas itu adalah asyai al hadis, sesuatu yang baru. Sedangkan menurut urufnya para fuqaha, namanya hadas adalah yutlaqu ala sababil lati sa'nuhu annahu yantahi bi tuhuru. Namanya hadas itu adalah diungkapkan pada sebab berakhirnya sebuah kesucian, itu namanya hadas. Juga diungkapkan pada ala amrin itibarin yakum bil a'dha'i yamna'u min sihhati shalat haitsulam murakhas. Namanya hadas itu juga diungkapkan pada amrun itibari, yang melekat pada anggota yang mencegah dari keabsahan sholat sekira tidak ada sebuah rukhsah atau kemurahan dari syariat. Juga diungkapkan wa alal man'i al mutarattab ala dzalika, diungkapkan pada sebuah manek yang menyebabkan amrun itibari tersebut. Amrun itibari itu apa? Kalau kita terjemahkan secara bahasa, ya namanya amrun itibari itu perkara semu, perkara yang tidak nyata. Tapi kalau menurut syariat bukan seperti itu. Amrun itibari itu adalah al-amru lati i'tabarahu syari' mani'an minas sholati wa nahwiha, yakni sebuah perkara yang oleh syariat dianggap sebagai pencegah dari sholat dan sesamanya. Lal amru lati ya'tabiruhu syahsu fi dihnihi wala wujuda lahu fil khariji, bukan perkara yang dianggap oleh seseorang di dalam hati saja dan tidak nyata di dalam realitanya, bukan seperti itu. Itu secara bahasa. Li'anal hadal amra mawjudun qad yusahiduhu ahlul basair, karena perkara ini, amrun itibari ini wujud secara nyata, itu wujud, namun yang dapat melihat adalah ahlul basair, orang-orang yang memiliki penglihatan hati yang tajam, seperti yang diceritakan dari Syekhul Khawas, Syekh Ali Khawas, ya, bahwa beliau mampu melihat amrun itibari tersebut, yakni hadas-hadas itu maksudnya, ya, di tempat wudhu itu bisa dilihat oleh Syekh Ali Khawas dengan mata hati beliau. Kemudian kita lanjutkan, walati utai perkara yang kitu kang batalake apa alati ayub dulu tegese kang batalake apa alati. Nakodo itu sebenarnya maknanya itu bedol, ya, merobohkan, seperti itu. Maka di sini ditafsiri ayub tilu, maksudnya yang kitu itu adalah yubtilu. Al wudu'a ing wudu iku khamsatu asya alima pira-pira suci-suci perkara yang membatalkan terhadap wudu. Ini ada 5 macam. Apa 5 hal tersebut? Mari kita lihat kelanjutannya. Akhaduha utawi salah siji khamsatu asya iku ma perkara kharaja kang metu apa minasabilaini saking dalan loro, ail kubuli tegese kubul wa duburi lan dubur. Perkara yang batalkan wudu jumlahnya ada 5. Nah, perkara 5 ini adalah perkara ghairu ma'qulil makna, yang tidak bisa diakal maknanya, seperti yang diungkapkan dalam syarah Bajurinya, wa nakdu biha ghairu ma'qulil makna. Perkara-perkara yang batalkan dengan 5 hal tersebut ini tidak bisa diakal secara makna. Artinya fala yuqasu 'alaiha ghairuha, maka tidak bisa dikiaskan kepada selain 5 hal tersebut. Sehingga kalau sudah tidak bisa dikiaskan, fala nakdo bil bulugi bisin, maka wudu tidak batal dengan sebab balik dengan umur. Balik itu macam-macam sebabnya. Salah satunya adalah balik dengan umur, artinya ketika orang itu sudah mencapai umur 15 tahun. Jadi ketika umpama ada orang sudah wudu umurnya 14 tahun,
hampir 15 tahun kurang sedikit setelah wudhu, kemudian dia mencapai umur 15, maka wudhunya tidak batal. Wala bimasil amrotil jamil, juga tidak batal wudhu seseorang dengan sebab menyentuh amrot jamil. Amrot itu lelaki yang tidak berkumis dan berjenggot dan dikoyuti dengan jamil, lelaki yang tidak berkumis berjenggot dan dia tampan, saking tampannya sehingga seperti wanita. Kalau kita menyentuh wanita hukumnya batal, tapi ini tidak bisa dikiaskan dengan lelaki yang cantik, tidak bisa, hukumnya tidak batal. Wala bimasi farjil bahimati, dan wudhu itu juga tidak batal dengan sebab menyentuh kemaluan hewan. Kalau kita menyentuh kemaluan manusia kan batal hukumnya, baik milik sendiri ataupun milik orang lain, laki ataupun wanita, hukumnya sama, menyentuhnya hukumnya batal. Tapi ini tidak bisa dikiaskan ketika kita menyentuh kemaluan dari hewan, ini tidak membatalkan terhadap wudhu. Wala bi'akli lahmi juruzin, juga tidak batal dengan sebab makan daging unta. Alal madhabi fil arba'ati, alal madhabi fil arba'ati, menurut pendapat al-madhab pada 4 kasus di atas. Wala bil kohkohati fi sholat, juga wudhu ini tidak batal dengan sebab tertawa terbahak-bahak di dalam sholat. Walaupun toh ada riwayat yang mengatakan hal itu batal, maka riwayat itu adalah riwayat yang dhaif. Wala bi khuruji najasatin min ghairil faji, juga tidak dengan sebab keluarnya najis dari selain farji. Kalau keluarnya dari farji tentunya wudhunya batal. Kalau keluarnya tidak dari selain farji, maka tidak membatalkan terhadap wudhu. Umpama ada orang sudah wudhu kemudian dia melakukan bekam, maka wudhunya tetap tidak batal. Wala bisyifai daimil hadas, juga tidak batal wudhu seseorang dengan sebab sembuhnya orang yang daimul hadas, orang yang memiliki penyakit daimul hadas, hadasnya selalu mengucur, selalu keluar, kemudian dia sembuh, maka hukumnya tidak membatalkan terhadap wudhu. Kenapa? Li'anna tuhurahu lam yarfa hadasahu, karena bersucinya orang yang daimul hadas ini tidak menghilangkan hadasnya, berarti aslinya dia itu masih hadas sebenarnya. Wala binasil khufi, juga tidak batal dengan sebab terlepasnya muzah, ya, melepas muzah atau terlepasnya muzah, ini tidak membatalkan terhadap wudhu. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah wudhu kemudian dia pas kaki mengusap muzah, ya, kemudian muzah itu terlepas setelah wudhu selesai, maka kewajibannya hanya mengusap kedua kakinya saja, membasuh kedua kakinya saja. Oke, kita lanjutkan. Berarti kesimpulannya bahwa namanya perkara-perkara yang membatalkan wudhu ini adalah amrun hoiru makul, artinya maknanya ini tidak bisa diakal hingga akhirnya tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Tadi sudah dikatakan bahwa yang pertama adalah perkara yang keluar dari 2 jalan, ya, ini dari kubul dan dubur. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu makharaja, sesuatu yang keluar, ay khuruju makharaja. Artinya yang membatalkan wudhu itu adalah keluarnya sesuatu, bukan sesuatu yang keluar. Maka dari situ kita memahami bahwa alat takdiri mudhof. Di sini ada pengtakdiran atau pengira-ngiraan mudhof, yakni lafadz khurujuma. Li'anal hadas innama huwa khurujuhu la nafsu ma kharaja. Karena yang menjadi hadas itu adalah keluarnya sesuatu, bukan sesuatu yang keluar tersebut. Kemudian keluarnya sesuatu ini dapat membatalkan terhadap wudhu apabila keluar secara yakin. Maka dikatakan di sini wal muradu khurujuhu yakinan, harus keluar secara yakin. Dan ini juga diungkapkan pula pada perkara-perkara yang membatalkan wudhu selain yang pertama ini. Sehingga umpama kalau ada kasus fala tayakona atuhro sumasakah al ahdasa aula lam yatur, ketika ada seseorang itu yakin sudah suci, kemudian dia ragu apakah dia berhadas ataupun tidak, maka hal itu tidak membahayakan, artinya wudhu tetap tidak batal. Kenapa? Li'anal asla baqa'u tuharah, karena hukum asalnya orang itu sucinya masih ada. Fala ubrota bisaki fi rafi'iha, sehingga
tidak dipertimbangkan keraguan di dalam hilangnya kesucian tersebut. Kita lanjutkan. Wahtaraja biqaulihi makharaja, dikecualikan dengan ungkapan musonef makharaja, sesuatu yang keluar adalah amma dakhala, sesuatu yang masuk. Falau adkhala amdan fi duburihi, maka jika ada seseorang memasukkan kayu di dalam duburnya, hal ini tidak sampai membatalkan wudu, karena yang membatalkan wudu itu adalah sesuatu yang keluar, bukan sesuatu yang masuk. Hatta yakhruja, sehingga kayu itu dikeluarkan dari tuburnya, maka otomatis wudu akan batal. Qaluhu minasabila ini aimin ahadihima, maksudnya keluarnya sesuatu dari dua jalan itu maksudnya dari salah satunya, seperti itu. Kemudian ungkapan sabila ini hanya melihat umumnya saja. Artinya jikalau Allah menciptakan ada seorang lelaki memiliki dua zakar, berarti zakarnya dua, dengan dubur berarti ada tiga jalan ya, berarti tidak hanya dua berarti. Kemudian ada wanita diciptakan memiliki dua farji dengan dubur berarti tiga. Maka ketika ada perkara yang keluar dari salah satu dari dua zakar laki tersebut atau dua farji wanita tersebut, ini juga membatalkan terhadap wudu, seperti yang diungkapkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya. Artinya begini, kata dua jalan ini hanya kita melihat umumnya. Allah menciptakan manusia memiliki dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan satu, jalan belakang satu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang diciptakan jalan depannya ini ada dua, kemudian dubur satu, berarti ada tiga, seperti itu maksudnya. Ini tetap nanti hukumnya juga membatalkan wudu walaupun lebih dari dua jalan. Kita lanjutkan. Min mutawadiin saking wong kang wudu, hayin kang urip, wadihin kang pertelo, dari seseorang yang wudu, yang hidup, kemudian jelas statusnya. Dari orang wudu ini artinya melihat secara realita lah, bahwa ketika orang sudah wudu kemudian mengeluarkan sesuatu dari dua jalan tersebut, otomatis wudunya batal. Walaupun toh umpama ada orang hadas kemudian keluar hadasnya, itu juga dikatakan hadas. Maka dikatakan di dalam qauluhunya, walau kharaja minal muhtisi yuqalu lahu hadasun. Kalau umpama sesuatu itu keluar dari orang yang hadas, ini juga dikatakan hadas. Berarti ini bukan sebenarnya bukan sebuah qayyid. Di qayyid ini hanya melihat fakta dan realitanya yang terjadi ketika orang wudu ya, kemudian dia keluar sesuatu, maka itu dikatakan orang yang hadas. Padahal tidak hanya itu saja, orang yang hadas pun ketika mengeluarkan hadas ini juga dikatakan hadas. Qaluhu hayyin kharaja bi al mayyit, dikecualikan dari orang yang hidup, ini adalah orang yang mati. Fala tantakitu apa taharatuhu bi khuruji syai'in minhu, maka kesucian dari mayit ini tidak akan pernah hilang dengan sebab keluarnya sesuatu dari mayit tersebut. Artinya ketika ada mayit itu sudah disucikan, dimandikan ya, kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari salah satu dari dua jalan, maka itu tidak sampai menyebabkan mayit itu harus dimandikan lagi, disucikan kembali, tidak, karena statusnya masih tetap suci. Kewajibannya innama tajibu izalatun najasati anhu faqat, kewajibannya hanya menghilangkan najis yang keluar saja. Kemudian qauluhu wadihin, dari orang yang berstatus jelas, ini berarti mengecualikan dari orang yang muskil yang tidak jelas statusnya, nanti akan dijelaskan oleh Kiai Musonef. Kemudian kita lanjutkan. Muktatan iku kang den biasaake kana ana pol kharji perkara kang metu kabulun kaya umum wa khaitin lan tinja. Ana dirun utawa kang longko kadamen kaya getih wa khasin lan kerikil. Baik perkara yang dikeluarkan itu sudah dibiasakan seperti halnya air kencing ataupun tinja ataupun langka seperti halnya darah dan kerikil. Artinya perkara yang keluar dari dua jalan ini umum, baik yang keluar itu sudah biasa Anda keluarkan ataupun jarang terjadi, semuanya sama-sama membatalkan terhadap wudu. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu muqtatan kana al-kharid ta'mimun fil kharid,
Ini seperti yang saya katakan tadi, berarti umum, baik itu biasa keluar ataupun tidak, sama-sama membatalkan wudu. Wa baqiya takmimatun ukhra, dan masih ada keumuman yang lain, artinya tidak hanya masalah biasa keluar atau tidak. Wahia sawa'un kharaja tau'an au karhan, baik keluarnya itu kehendak sendiri atau dipaksa, baik sengaja ataupun lupa, kering ataupun basah, terpisah ataupun tidak. Ini sama-sama semua menjadi penyebab hadas dan membatalkan terhadap wudu. Ya, Kiai Musholeb hanya menyebutkan muqtatan au nadiron saja. Ini tujuannya adalah untuk meringkas. Kalau au nadiron, al muradu bihi ma la yaksuru wuqu'uhu. Nadir itu artinya perkara yang tidak banyak terjadi. Bi ayakhruja ala khilafil adat, sekira apa yang dikeluarkan ini membedai terhadap adat manusia. Kalau damin walau minal basur, walaupun darah itu penyebabnya adalah karena penyakit basur. Qabla khurujihi, sebelum keluarnya basur itu sendiri. Basur itu kalau bahasa kita bol itu ya. Bikhlafi ba'da khuruji, berbeda ketika setelah keluarnya basur baru keluar darah, ini akan berbeda hukumnya. Fala kharaja al basuru summa tawaddu'a summa kharaja minhu dam fala nakto. Kalau umpama basurnya keluar kemudian dia berwudu, berarti kalau basurnya keluar kan otomatis kalau dia masih punya wudu batal. Tapi ini kasusnya basur keluar kemudian dia wudu, summa kharaja minhu damun fala nakto, kemudian keluarlah darah dari dari tubuh seseorang tersebut, maka hal itu tidak membatalkan wudu, karena ini setelah keluar ya, kasusnya setelah keluar. Kalau yang membatalkan wudu itu kan sebelum keluarnya basur, tapi kalau basurnya sudah keluar kemudian dia wudu kemudian keluar darah, maka itu tidak membatalkan. Waqadalah kharaja minal basur an-nabit kharijat dubur, begitu pula apabila darah itu keluar dari basur yang tumbuh di luar dubur. Jadi macam-macam ya penyakit basur itu, ada yang dia memang tumbuh di dalam, ada yang dia tumbuh di luar. Wa yanqutu khurujun nafsil basur aw ziyadatu khurujihi. Kalau masalah basur itu sendiri ya, ini bisa membatalkan wudu kalau basurnya itu keluar seperti yang saya katakan tadi, atau bertambah keluar, maka itu hukumnya membatalkan terhadap wudu. Terus kemudian qaluhu wa hasin syawa'un yang kata minan najasati, baik kerikilnya itu terbentuk dari sebuah najis, ka'an ahbarahu bin iqadihi minha adlani tabibani wa yakunu najisan, baik terbentuk dari najis seperti halnya ada dua orang adil yang profesinya adalah dokter semua mengatakan bahwa kerikil itu terbentuk dari najis, maka hukumnya najis, ataupun kerikilnya itu adalah kerikil yang suci seperti dia menelan kerikil kemudian keluar dari kemaluannya, maka itu hukumnya suci. Ini tidak ada bedanya baik yang keluar itu adalah kerikil najis ataupun kerikil yang suci. Najisan iku najis kahadil amsilati kaya iki pira-pira contoh autohiron utawa kang suci, kadutin kaya dut, kadutin kaya set, ilal mania kejaba mani al kharija kang metu bihtilamin kelawan mimpi. Baik yang keluar itu berupa benda yang najis seperti contoh yang telah disebutkan, ataupun suci seperti halnya set. Kalau ada set yang keluar dari dubur seseorang, maka hukumnya tetap membatalkan wudu walaupun set itu hukumnya tidak najis, hanya mutanajis saja kalau dia terkena najis, kecuali mani yang keluar dari kelamin seseorang dengan sebab dia bermimpi. Ada orang bermimpi kemudian mengeluarkan sperma, dan posisinya dia tidur dengan menetapkan pantatnya di bumi, maka hukumnya tidak membatalkan wudu, tapi dia punya kewajiban yakni mandi. Nanti akan dijelaskan. Kita lihat pada qaluhunya. Qalu kadutin wa ilam yanfasil, walaupun ulat ini tidak terpisah ya,
hanya keluar kepalanya. Fayakfi khuruju ra'sid dudah wa in adat, maka cukup keluarnya kepala ulatnya tadi, kemudian dia kembali lagi ke dalam dubur. Ini juga sudah cukup sebagai hal yang membatalkan terhadap wudu. Lalu ilal mania, tadi dikatakan bahwa apapun yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, ini hukumnya membatalkan terhadap wudu, kecuali yang keluar itu adalah sperma. Sperma itu maksudnya mani usahsi nafsah al-khariju minhu awala marrah, yakni mani seseorang itu sendiri yang keluar pertama kali. Nanti akan dijelaskan yang kedua bagaimana, dan hukumnya juga bagaimana. Wa misluhu al-waladu al-jaf alal mu'tamad, begitu pula sama seperti halnya sperma adalah anak yang keluar dalam keadaan kering, artinya anak yang dilahirkan dalam keadaan kering, tidak ada basah-basahannya menurut qaul mu'tamad. Kenapa? Li'anal waladata mujibatun lil husli, karena melahirkan ini mewajibkan terhadap mandi. Fala tujibu al wudu'a, maka dengan demikian yang namanya melahirkan ini tidak mewajibkan terhadap mandi. Dikecualikan dengan ungkapan kita mani seseorang itu sendiri adalah maninya orang lain. Bagaimana kasusnya kok dia bisa mengeluarkan maninya orang lain? Contohnya ka'an jama'aku insanun fiduburihi, ada manusia yang menyetubuhinya lewat duburnya, kemudian dia mandi dan wudu. Setelah itu mani yang berada di yang masih ada di tuburnya itu keluar, maka hal ini membatalkan terhadap wudu, karena itu bukan maninya milik sendiri ya. Terus wa biqaulina al kharid minhu awalam arroh, dan dikecualikan dengan ucapan kita keluar pertama kali adalah ketika keluar yang kedua kalinya. Contohnya bagaimana keluar yang kedua kali itu? Ka'an khoroja minhu al-maniyu fa'adahu fidakarihi, seperti halnya ada seseorang mengeluarkan mani, kemudian mani itu dikembalikan lagi ke dalam dakarnya semata wadu'a, dan kemudian dia wudu, fakhoroja minhu sanian, kemudian maninya itu keluar yang kedua kalinya, maka itu jelas membatalkan terhadap wudu. Kalau mani pertama kan tidak membatalkan terhadap wudu, cuma punya kewajiban mandi. Tapi kalau mani yang kedua, seperti halnya ada mani keluar kemudian dikembalikan lagi ke dalam, terus setelah wudu dia mengeluarkan lagi, maka itu hukumnya membatalkan terhadap wudu. Kalau al-kharid bihtilamin laisa qayidan, tadi dikatakan bahwa kecuali mani itu tidak membatalkan terhadap wudu. Maninya keluar dengan sebab bermimpi. Nah, ini bukan qayyid ya, bermimpi ini. Bal kadzalika idza nadhara fa amna. Begitu pula tidak membatalkan terhadap wudu ketika mani itu atau sperma itu keluar dengan sebab dia itu berpikir atau berkhayal, kemudian mengeluarkan sperma. Au tafakara fa amna, ya. Sama. Dia melihat sesuatu, pertama dia melihat sesuatu yang menyebabkan dia syahwat kemudian mengeluarkan sperma, ataupun dia berkhayal kemudian mengeluarkan sperma, maka itu juga sama, tidak membatalkan terhadap wudu tapi punya kewajiban terhadap mandi. Wa inama khusso al-ihtilamu bidzikri li annahu al-khalid, dan ihtilam itu dikhususkan dalam penyebutannya karena memang biasanya seperti itu, umumnya seperti itu. Kita lanjutkan. Min mutawatiin saking wong kang wudu, umat dinin kang netepake ma'atahu ing mutawati minal arti saking bumi, fala yang kudu mengkora batal apa wudu. Orang yang bermimpi tadi, keluarnya sperma tersebut dari orang yang bermimpi, yang menetapkan, yang sudah punya wudu yang menetapkan pantatnya di bumi, maka tidak membatalkan terhadap wudu. Kita lihat pada qaulunya bi khilafi ma idakana ghairu mumakin fa inna wudu'ahu yang taqitu binaum. Kalau ada orang itu tidur, kemudian dia tidak menetapkan bokongnya di pantatnya di bumi, maka otomatis wudunya batal, tapi batalnya dengan sebab tidur, ya. Dengan sebab tidur, bukan dengan sebab keluarnya sperma. Maka kalau umpama
ada orang tidur dalam keadaan duduk menetapkan pantatnya kemudian mengeluarkan sperma, maka sperma yang keluar itu tidak membatalkan terhadap wudu. Wa ala kulli halin, kesimpulannya seperti ini. Dengan keadaan apapun, artinya baik dia itu menetapkan bokongnya ataupun tidak pada bumi, falmaniyu ghairu nakitin, yang namanya mengeluarkan sperma ini tidak sampai membatalkan terhadap wudu. Mama dia berdiri, posisi berdiri, tidak tidur mama, dan dia berdiri melihat sesuatu yang menyebabkan syahwat dan mengeluarkan sperma, maka itu tidak membatalkan terhadap wudu. Jadi masalah apakah dia tidur menetapkan pantatnya di bumi ataupun tidak, ini bukanlah sebuah qaid, ini hanya sebuah penggambaran. Fatakibidalika taswirun, ini hanyalah penggambaran bahwa wudu itu akan tetap besertaan dengan keluarnya mani, bukan lalikaunihi ghairu nakitin, bukan karena mani itu tidak membatalkan terhadap wudu. Kita lanjutkan. Wal muskilu utawi wong kang muskil, ini adalah perbandingan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya, yakni syarat sesuatu yang keluar dari dua jalan ini dapat menjadi sebuah hadas, dapat membatalkan terhadap wudu apabila keluarnya perkara tersebut itu dari orang yang statusnya adalah jelas. Kalau statusnya tidak jelas, yakni orang muskil, ilama yang tak itu angin pasti ini dadi batal apa wudune muskil bil khariji kelawan metu min farjaiki saking verji lurune muskil jami'an halis kabehane. Itu kan berarti orang yang diciptakan Allah memiliki dua alat kelamin. Alat kelamin memiliki dua alat kelamin, kelamin wanita dan kelamin lelaki. Dan dia dikatakan batal wudunya apabila dua alat itu sama-sama berfungsinya. Berarti mama kencing dari alat kelamin lakinya keluar, dari alat perempuannya juga keluar, maka itu baru dikatakan membatalkan terhadap wudu.